Ya, bersyukur hari ini bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah siang hari ini. Kalau tadi pagi kita berbicara tentang bagaimana seseorang dibenarkan ketika orang tersebut merasa tidak layak. Dan hari ini saya rindu untuk kita sama-sama belajar untuk kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan kita dengarkan beberapa menit ke depan, yang saya sudah buat judulnya yaitu keluarga tanpa darah, gitu ya. Keluarga tanpa darah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar tentang kata keluarga, kira-kira apa yang muncul di dalam pikiran kita? Halo? Ketika mendengar kata keluarga, apa yang muncul dalam pemikiran kita? Relasi, sedarah, bukan ada darahnya ya. Oke. Kasih, oke. Mungkin ada yang berpikir ketika mendengar keluarga, wajah mama papa, gitu ya. Mungkin ada yang berpikir juga adik, kakak, gitu ya, saudara kalau dikatakan tadi. Ada yang mungkin berpikir bahwa ketika mendengar istilah keluarga, rumah tempat kita dibesarkan, gitu ya, di mana kita merasakan kasih tadi, kasih sayang, gitu ya. Atau mungkin ketika mendengar istilah keluarga, justru luka atau pertengkaran yang tidak terselesaikan yang kita pikirkan. Ya. Hampir semua orang ketika mendengar kata keluarga langsung memikirkan sedarah. Tadi kan ya, betul ya. Hubungan darah. Mungkin ada yang memiliki langsung satu marga, itu baru dikatakan keluarga. Kalau kita di dalam silsilah orang Batak, kita mengenal yang namanya marga gitu ya. Marga inilah yang mengikat kita menjadi satu ikatan yang disebut dengan keluarga gitu ya. Makanya tidak heran ketika orang Batak, karena memang saya orang Batak, ketika kita datang untuk merantau, pergi merantau dan kita bertemu sesama orang Batak, mungkin kita akan langsung akrab. Karena apa? Karena ada satu hal yang mengikat kita, yaitu marga. Dan bahkan di adat Batak juga, marga ini membatasi seorang untuk mengambil pasangan. Kalau contohnya, kalau saya marga Sibagariang dan saya melihat ada perempuan yang marga Sibagariang, maka saya tidak bisa menjadikan dia sebagai pasangan hidup saya. Tidak mungkin bisa terjadi. Karena apa? Karena kita masih satu marga, satu keluarga. Jadi tidak bisa di dalam budaya orang Batak. Gitu ya. Namun juga ketika mendengar keluarga mungkin juga ada yang memikirkan tinggal serumah gitu ya. Tinggal serumah. Atau ada juga yang memikirkan lahir dari ibu yang sama. Seperti itu. Nah hari ini, tetapi bagaimana jika Yesus tiba-tiba mengguncang pemahaman itu? Keluarga bukanlah sesuatu hal yang berbicara satu darah, satu ibu, satu rumah, satu marga. Bagaimana jika Yesus berkata bahwa keluarga itu tidak ditentukan oleh darah atau marga yang tadi? Nah, hari ini saya mengajak kita semua untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Matius pasal 12 ayat 46 sampai ayat yang ke-50. Matius pasal yang ke-40 12 46 sampai 50. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50. Kita akan bergantian untuk membaca firman Tuhan. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita membaca firman Tuhan dengan posisi berdiri. Ayat yang ke-46 yang genap nanti akan saya bacakan. Dan ayat yang ganjil, saudara-saudara sekalian.
Ayat 46, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ayat 50 sama-sama kita baca. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, mendengarkan pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca ini adalah satu ayat, suatu kisah yang muncul ketika dilatar belakangi dengan suatu kisah-kisah yang sebelumnya. Kalau di awal, pasal sebelumnya ini sedang membicarakan bagaimana apa yang dilakukan oleh Yesus, orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi menyebut Yesus melakukan itu dengan kuasa Beelzebul. Kuasa setan di mana Yesus melakukan semua mujizatnya itu diklaim sebagai tindakan dari setan. Selain itu, masuk kepada satu kisah bagaimana Yesus juga menjelaskan berkenaan dengan ada kisah di dalam perjanjian lama, Yunus, sebut saja Yunus, yang ditelan ikan selama 3 hari 3 malam dia di perut ikan. Itu menjadi satu gambaran bagaimana Yesus nanti akan dikubur gitu ya, dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, ketika mendengar peristiwa-peristiwa yang seperti itu, Maria sebagai ibu Yesus dan bahkan saudara-saudaranya mencari Yesus. Karena apa? Karena mereka memikirkan bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus ini adalah sesuatu hal yang tidak waras. Yesus dilihat bahwa apa yang dikerjakan Yesus ini justru tidak mencerminkan bagaimana manusia pada umumnya. Seolah-olah dia mengarang begitu banyak cerita. Sampai suatu ketika kita melihat, padahal ketika umur 12 tahun, Yesus pergi ke bait Allah dan di sana dia bersoal jawab dengan ahli Taurat. Pada saat itu Maria menyadari bahwa Yesus ini adalah Mesias itu sendiri. Namun Maria dikatakan menyimpan itu di dalam hatinya. Namun ketika Yesus sudah besar, sudah melayani, justru Maria memikirkan sesuatu hal yang berbeda pada awalnya. Justru melihat apa yang dikerjakan Yesus ini justru sesuatu hal yang tidak waras. Sehingga muncullah suatu tindakan di mana Maria dan saudara-saudaranya mencari Yesus. Supaya apa? Supaya Yesus itu berhenti melayani. Karena apa? Karena Maria tidak mengerti tujuan Yesus itu datang sepenuhnya. Makanya ketika orang-orang banyak itu berhadapan-hadapan dengan Yesus, Yesus mulai mengajar mereka. Ada orang yang mengatakan, ibumu dan saudara-saudaramu mencari engkau. Yesus menjawab, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Kita melihat ada kisah yang sama seperti maling kundang, bukan? Ya, kalau kita memikirkan itu, mengapa dalam hal ini Yesus tidak mengakui identitasnya sebagai anak dari Maria dan dia punya saudara-saudara? Kenapa justru Yesus menunjukkan seolah-olah dia tidak mengenal mereka? Tetapi di sini kita melihat bahwa Yesus mengatakan dengan menunjuk kepada murid-muridnya, inilah ibuku, inilah saudaraku perempuan, inilah saudaraku laki-laki. Berpikir sepintas, murid-murid bukankah semua laki-laki? Betul ya? Halo? Semua laki-laki? Tetapi mengapa Yesus harus mengatakan ini ibuku? Bukankah sandangan kata ibu harusnya kepada seorang perempuan? Mengapa Yesus justru bilang inilah ibuku? Bukankah itu satu hal yang aneh ketika kita memahami itu? Apakah Yesus tidak bisa membedakan gender?
jenis kelamin, ini laki-laki, ini perempuan. Namun ada makna di balik pernyataan inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Nah ini kita akan belajar dari hal ini. Setidaknya ada beberapa poin gitu ya. Saya suka untuk membuat poin supaya apa? Supaya bisa menyederhanakan. Dan saya berharap poin ini bisa menolong kita untuk mengetahui inti dari apa yang kita sudah baca tadi. Apa poin penting yang bisa kita pelajari, yang bisa kita pahami dari perikop tadi? Ya, yang pertama, kita bisa melihat bahwa relasi rohani lebih utama dari relasi biologis. Ketika Yesus mengatakan, inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Siapa ibuku? Bukan sedang membicarakan tentang bagaimana Yesus sedang mengingkari identitasnya sebagai anak dari Maria. Bukan mau mengingkari. Tetapi Yesus mau mengubah satu pemikiran dari orang-orang yang ada pada saat itu. Bahwa keluarga tidak hanya dibatasi, hanya hubungan darah. Ya, ayat 49 dikatakan Yesus mengungkapkan inilah ibuku dan saudara-saudaraku kepada murid-muridnya. Itu ya, menunjukkan bahwa kedekatan sejati dengan Yesus diukur dari relasi rohaninya. Mengapa Yesus harus menunjuk kepada murid-murid? Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Karena di dalam setiap pelayanan hidupnya Yesus 3,5 tahun, yang selalu bersama dia adalah murid-muridnya. Yang menjalin kedekatan yang paling intim bahkan dengan Maria adalah murid-muridnya. Mungkin kita pernah melihat ya. Mungkin ada satu video, mungkin saya nggak tahu teman-teman sudah pernah melihat itu. Ada satu kisah yang tidak tertuliskan di dalam Alkitab gitu ya. Ketika Yohanes melihat Yesus sedang ngorok gitu ya. Saya tidak tahu apakah kita sudah pernah melihat itu, tapi itu hanya lelucon ya untuk membangkitkan itu ya semangat kita gitu ya untuk melihat itu. Nah, yang mengetahui kehidupan Yesus di dalam pelayanan itu ya murid-murid. Yang mengetahui tujuan dari Yesus datang itu ya murid-murid. Walaupun pada akhirnya ketika Yesus mau datang ke Getsemane, semua akan meninggalkan dia. Dalam budaya orang Yahudi, keluarga biologis itu sangat penting. Karena apa? Justru itu adalah identitas mereka. Silsilah itu sangat melekat dengan kehidupan orang Yahudi. Tidak mungkin mereka tanpa identitas. Ketika mereka tidak punya yang namanya keturunan, tidak punya silsilah, maka mereka kehilangan yang namanya identitas itu. Ikatan darah itu menjadi sesuatu hal yang paling penting di dalam budaya orang Yahudi. Karena apa? Karena itu akan meneruskan keturunan demi keturunan. Makanya tidak heran ketika kita membaca kitab Matius dimulai dari silsilah, bukan? Kita juga melihat di dalam kitab Lukas dimulai juga dengan silsilah. Ada silsilah di sana, ditarik dari Adam sampai kepada Yesus. Kalau Matius ditarik dari Abraham sampai kepada Yesus. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa menempatkan hubungan dengan Allah di atas kepentingan keluarga, hubungan biologis menjadi tanda pengikut Kristus yang sejati. Seseorang bisa dikatakan pengikut Kristus yang sejati ketika dia menempatkan relasi dengan Tuhan itu menjadi suatu hal yang utama dibanding hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan yang ada di dalam rumah tangga. Makanya Yesus tidak heran ketika kita membaca di dalam Injil-Injil, Yesus mengatakan bahwa ketika seseorang tidak membenci orang tuanya, ayahnya, ibunya, saudaranya, dia tidak layak menjadi pengikut aku. Dalam hal ini Yesus tidak mengajarkan kita untuk membenci, bukan. Tetapi Yesus mau menegaskan bahwa ketika seseorang mengasihi yang lain melampaui Yesus, maka sebenarnya pada saat itu juga dia tidak layak menjadi pengikut Yesus yang sejati. Artinya menempatkan Yesus, menempatkan relasi dengan Tuhan itu menjadi sesuatu yang prioritas, yang paling utama dibandingkan relasi baik dengan teman kita, sahabat kita, bahkan pun suami istri pun.
bahkan dengan anak. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ikatan darah tidak menjadikan kita dekat dengan Kristus. Kita tidak bisa mengklaim bahwa karena kita lahir dari keluarga Kristen, maka pasti otomatis kita itu sudah punya ikatan dengan Allah. Belum tentu. Gitu ya. Hanya ketaatan yang membentuk keluarga sejati. Gitu ya. Kita baru dikatakan keluarga dari Yesus, dari Allah, dari Tuhan, ketika kita mengikuti apa yang menjadi kehendak daripada Allah itu sendiri. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa poin penting yang kita bisa ambil dari kisah yang kita sudah bacakan tadi? Yang kedua, ketaatan menjadi tanda keanggotaan kerajaan Allah. Gitu ya. Ayat 49 Yesus mengungkapkan, barang siapa melakukan kehendak Bapakku, dialah saudaraku. Laki-laki, dialah saudaraku, perempuan, dialah ibuku. Hal ini menegaskan bukan berbicara tentang hubungan biologis, bukan. Tetapi berbicara tentang ketaatan itu menjadi satu tanda bahwa kita adalah keanggotaan keluarga Allah. Ketaatan kepada kehendak Allah menjadikan kita sebagai anggota keluarga Allah. Jadi kita tidak akan pernah bisa berkata, mungkin kita akan bisa berkata, aku adalah bagian dari keluarga Allah. Saya menyebut Allah sebagai Bapa. Ya, saya sebagai anak. Itu bisa menjadi suatu pengakuan pribadi. Tapi tanpa Allah mengakui kita. Ya. Tidak cukup hanya mengaku sebagai pengikutnya saja. Butuh yang namanya ketaatan kepada kehendaknya. Walaupun mungkin melakukan kehendaknya itu bukanlah suatu hal yang mudah. Tuhan mengajarkan bahwa ketika di dalam perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Yesus mengajarkan sesuatu hal yang lebih tinggi daripada itu. Bahwa ketika engkau ditampar pipi kananmu, kasih juga pipi kirimu. Ketika ada orang yang mengajak engkau berjalan 1 mil, berjalanlah dengannya 2 mil. Artinya itu adalah suatu hal yang melampaui apa yang sewajarnya. Kalau orang mengajarkan bahwa engkau akan harus mengasihi orang yang baik kepadamu. Tetapi justru Yesus mengatakan engkau justru harus mengasihi orang yang bersalah kepadamu. Engkau harus mengasihi musuhmu. Tidak cukup engkau hanya mengasihi orang yang baik kepadamu. Tetapi kasih yang sejati menjadi tanda pengikut Kristus yang sejati adalah mengasihi orang yang sekalipun tidak bisa mengasihi kita. Kita bisa mengambil satu keputusan. Ya, itulah kasih. Kasih memang begitu banyak hal. Kalau di dalam Alkitab ketika kita melihat Alkitab kita, ada begitu banyak kasih. Tapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia memang hanya menggunakan satu kata kasih. Tetapi kalau kita melihat lebih detail, ternyata kasih itu berbeda. Ada yang disebut dengan kasih persaudaraan, ada yang disebut dengan kasih hubungan suami istri, ada yang disebut dengan kasih kepada Tuhan, yang seringkali identik dengan kasih agape. Nah, Yesus menuntut kita untuk sempurna di dalam kasih. Ketika kita membaca Matius pasal 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga. Kita menyadari bahwa kita terbatas. Kita mungkin seringkali bisa salah, bukan? Tapi mengapa Yesus mengatakan bahwa kita harus sempurna? Emang bisa manusia bisa sempurna seperti Allah? Kan gak mungkin. Tetapi ketika kita membaca ayat-ayat sebelumnya ternyata yang Yesus maksudkan sempurna di dalam tindakan kasih. Ketika kita melihat orang lain, maka kita pun turut membantu. Makanya tidak heran kan ketika kita melihat setiap pelayanan Yesus selalu dimulai dari tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika Yesus memandang orang banyak yang belum makan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Selalu diulangi berapa kali seperti itu. Artinya pelayanan yang dimulai dengan kasih itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan memang menyenangkan hati Tuhan. Ketaatan kepada kehendak Tuhan menjadi tanda bahwa kita adalah keluarga Allah.
Oh ini, sempat mati. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa kita bisa duduk di bangku gereja, memiliki garis keturunan Kristen, tapi jika hati kita menolak kehendak Bapa, pada saat itu juga kita belum benar-benar menjadi keluarga Kristus. Mungkin kita bisa setiap hari Minggu datang ke gereja. Mungkin kita bisa melakukan hal yang baik. Tetapi ketika itu didasari motivasi supaya saya pun dibalas baik, maka itu bukan satu tanda bahwa kita menjadi anggota keluarga Allah. Kalau kita baik kepada orang karena orang itu baik, itu bukan kasih yang sejati. Kasih yang sejati justru mampu berbuat baik sekalipun orang itu enggak berbuat baik kepada kita. Mengasihi orang lain sekalipun orang lain itu enggak mengasihi kita. Mengasihi orang yang membenci kita, itu memang sulit. Tapi ketika Allah bilang, hendaklah kamu sempurna di dalam kasih, maka Tuhan pun tahu bahwa kita itu sebenarnya sanggup. Seringkali kita mengklaimkan, aku enggak sanggup mengasihi dia. Dari sini kita bisa melihat yang ketiga. Yang ketiga kita bisa melihat bahwa pengakuan identitas kita bukan berdasarkan klaim pribadi, tetapi dari Allah sendiri. Kalau kita melihat di ayat 49 sampai 50, Yesus mengatakan, inilah ibuku, inilah saudaraku perempuan, inilah saudaraku laki-laki. Ungkapan itu lahir dari inisiatif Yesus, bukan dari murid-murid. Aku adalah saudaranya Yesus, tidak. Tetapi pengakuan itu justru lahir dari Yesus itu sendiri. Pengakuan kita sebagai identitas keluarga Allah bukan ditentukan bahwa kita mengaku bahwa kita keluarga, bukan. Tetapi bagaimana Allah sendiri menyatakan bahwa kita itu adalah keluarga. Bukan kita yang menyatakan diri, tapi kita yang dinyatakan. Seperti itu. Jadi dari sini kita bisa melihat, saudara-saudara, bahwa identitas rohani kita sebagai bagian dari keluarga Allah diberikan melalui ketaatan kepada kehendaknya. Seperti bagian yang kedua tadi, taat kepada perintah Tuhan, taat kepada apa yang menjadi isinya hatinya Tuhan, itu menjadi bukti, tanda bahwa kita adalah anak-anaknya Tuhan. Gitu ya. Kalau sekarang kan anak-anak Tuhan kan disebut, gak mau disebut hamba Tuhan kan. Saya tidak mau menjadi hamba Tuhan, saya mau jadi anaknya Tuhan aja gitu ya. Ada juga, aku hambanya Tuhan bukan anaknya Tuhan gitu ya. Padahal dua identitas itu melekat di dalam diri kita. Kita sebagai hamba ketika kita melakukan perintahnya maka kita harus taat. Tetapi secara identitas maka kita pada saat yang sama adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang melakukan pekerjaan Bapa. Gitu ya. Itu gak bisa dipisahkan. Aku hanya anaknya Tuhan aja. Anak kan bisa melanggar orang tua gitu kan. Bisa melawan orang tua. Tapi hamba gak bisa melawan. Masalahnya dua hal itu harusnya bisa melekat. Gak bisa dipisahkan. Pada saat yang sama kita menjadi anak Tuhan. Pada saat yang sama juga yang tidak bisa dipisahkan. Kita juga menjadi hamba Tuhan. Seperti kalau teman-teman bisa bayangkan logam. Uang 500. Ya, ada tulisan 500-nya, di baliknya ada gambar Garuda. Itu dua hal yang gak bisa dipisahkan. Kalau sesuatu dihilangkan, maka itu gak laku. Kalau kita mau beli gorengan gitu, memang gak dapat ya gorengan 500 ya. Itu yang gak diterima. Oh ini, apa ini kok bisa ini, gak ada gambarnya ini. Ya bisa seperti itu. Jadi kita melihat bahwa kita bisa memanggil dia sebagai Bapak kita dengan mulut kita, tetapi itu tidak menjadikan kita bahwa kita adalah keluarga Allah. Yang menjadikan kita keluarga Allah terlihat ketika kita belajar untuk taat kepada kehendaknya. Yesus pada saat itu tidak mengingkari identitasnya sebagai anak dari Maria, tetapi konsep yang lebih tinggi daripada sekedar hubungan biologis,
Yesus mau katakan bahwa keluarga tidak hanya terbatas kepada keturunan, kepada hubungan darah, satu marga, tetapi bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, identitas kita sama sebagai anak-anak Tuhan, maka pada saat yang sama kita adalah keluarga. Pertanyaan terakhir, biarlah ini menjadi satu pertanyaan refleksi bagi kita. Apakah kita menempatkan relasi rohani, hubungan kita dengan Kristus menjadi sesuatu hal yang paling utama? Apakah kita menjadikan ketaatan kita menjadi tanda bahwa kita itu adalah keluarganya Tuhan? Ya. Dan apakah kita menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan lewat ketaatan kita? Kita datang rajin ibadah tidak menentukan bahwa kita itu pasti orang Kristen. Karena orang Kristen sama orang yang beragama Kristen itu beda. Mungkin KTP-nya bisa jadi agama Kristen. Tapi hidupnya non-Kristen gitu ya. Kalau ada KTP ini ya. Harusnya ketika kita melihat KTP kita yang Kristen, harusnya kita bisa melihat, menyadari identitas kita. Oh iya, saya adalah Kristen. Kristen berbicara bagaimana kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Sulit? Iya. Tidak bisa? Pasti bisa. Karena Dia mengirimkan seorang penolong untuk memampukan kita bisa melewati hari demi hari. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang singkat ini bisa kita renungkan kembali, kita belajar untuk mengaplikasikannya di dalam hidup kita.